Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari cloud computing tersebut. Nah, yang pertama misalnya pada zaman dahulu orang-orang masih mengetik atau membuat surat misalnya menggunakan mesin tik, yang dimana penggunaan mesin tik ini memerlukan kertas, yang dimana untuk tata letak kertas kita yang mengaturnya sendiri. Nah, hal inilah yang agak sedikit riskan. Jika kita salah meletakkan kertas tersebut pada saat kita memulai mengetik, ketikan tersebut pada kertas mungkin akan terlihat kurang rapi atau posisinya kurang benar. Namun sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya mesin tik. Kita dapat menggunakan laptop atau komputer untuk membuat surat, yang dimana pada laptop dan komputer tersebut sudah ada aplikasi Microsoft Word, yang dimana di sanalah kita dapat mengetik apapun yang ingin kita buat. Nah, jika kita melakukan perubahan, data tersebut juga akan tetap tersimpan dan tidak akan hilang nantinya. Jadi, kita tidak perlu khawatir jika kita salah dalam pengetikan. Nah, data tersebut nanti akan tersimpan di file. Nah, itulah salah satu contohnya. Nah, dari contoh cloud computing yang sudah saya jelaskan tadi, pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya. Nah, adapun kelebihan dari mesin tik ini, kita tidak perlu memerlukan listrik untuk menggunakannya. Jadi kita tidak perlu harus menggunakan listrik. Kita bisa langsung saja menggunakannya tanpa listrik. Nah, kelebihan selanjutnya dari mesin tik ini, kita dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Lalu mesin tik ini juga gampang sekali untuk dipelajari, sebab pada bagian-bagian mesin tik tersebut sangat sederhana. Namun tidak hanya kelebihan, mesin tik ini juga memiliki kekurangan, yang dimana kekurangan dari mesin tik ini pada saat kita mengetik nanti akan menimbulkan suara yang sangat keras lumayan, yang dapat mengganggu orang. Lalu kekurangannya kurang efisien, yang dimana di sini juga sangat memerlukan tenaga manusia sepenuhnya. Lalu selain itu, pada saat terjadi kesalahan di mesin tik, tidak bisa kita hapus, layaknya seperti komputer bisa kita hapus dengan gampangnya, seperti itu. Nah, tidak hanya mesin tik, komputer pun pada saat kita mengetik di Word, kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya, yang dimana kelebihan kita menggunakan laptop atau komputer, jika terdapat kesalahan dalam pengetikan yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita dengan sangat mudah dapat memperbaikinya tanpa harus menggunakan tipek dan lain sebagainya. Lalu pada saat melakukan pengetikan, suara yang dihasilkan tidak terlalu mengganggu orang lain. Dan kelebihannya lagi yaitu pada saat kita mengetik, file tersebut nanti akan tersimpan pada memori. Jadi kita tidak perlu khawatir akan file tersebut hilang. Lalu selanjutnya, untuk kekurangan dari komputer ini memang memerlukan listrik, yang dimana nanti kita akan mengisi baterai. Jadi jika tidak ada listrik, kita tidak dapat mengisi atau mengecas laptop atau komputer tersebut. Dan yang terakhir, kekurangan dari komputer atau laptop ini adalah tidak dapat berinteraksi jika tanpa instruksi. Nah, seperti itulah contoh cloud computing
yang telah saya jelaskan tadi beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, baik. Di sini jika suatu saat nanti saya diberikan dana hibah oleh investor, saya akan membuat Kloot seperti Figma, yang dimana Kloot ini dapat diakses melalui web atau aplikasi, yang dimana saya akan membuat Kloot seperti create design untuk startup. Nah, yang dimana kita dapat mengerjakan desain-desain yang akan kita buat untuk kita rancang, dapat kita buat bersama tim. Namun berbeda halnya dengan Figma. Pada Figma tersebut anggota tim hanya bisa mengakses file ketika desain tersebut sudah diunggah ke library. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penundaan jika salah satu tim ingin mengerjakan desain tersebut. Nah, jadi Kloot yang ingin saya ciptakan tersebut atau yang ingin saya jual nantinya adalah tidak perlu menunggu salah satu tim untuk mengunggah ke library. Yang ingin saya ciptakan adalah setiap terjadi perubahan langsung akan dapat dilihat oleh anggota-anggota tim lainnya, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan salah seorang tim yang ingin mengubah atau melanjutkan desain tersebut tidak perlu menunggu tim lainnya, sehingga proyek tersebut dapat berjalan tanpa menunggu salah satu tim lainnya. Nah, dalam Kloot yang ingin saya ciptakan ini juga dapat meningkatkan rasa kerjasama antar tim untuk mengerjakan proyek untuk bisnis startup tersebut. Nah, jika ditanya siapakah target atau sasaran dari Kloot yang ingin saya jual, yaitu tentu saja sasarannya itu orang-orang yang akan memulai bisnis startup dapat menggunakan Kloot ini. Kloot ini bisa dapat digunakan untuk mendesain, merancang prototipe untuk nantinya akan mengembangkan bisnis yang akan dijalankan, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.